Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Apa isinya saudara? Tentang bagaimana Daud menepati janjinya kepada Yonatan, anak Saul, yang menjadi sahabat dekat. Bahkan dikatakan dalam tanda petik ya, itu kekasih di dalam persahabatan yang sejati. Yonatan dan Daud pernah menjalin persahabatan dan mengikat janji. Yonatan berkata bahwa, Daud, kalau engkau nanti menjadi raja Israel, jangan lupa ya, kau pelihara, kau berikan keamanan kepada keluargaku. Dan pada pasal 9 dari 2 Samuel ini, Daud menepati janjinya kepada sahabatnya yang sudah mati di wilayah Gilboa waktu Israel perang melawan musuhnya. Nah, anak Yonatan itulah namanya Mephiboset. Kisahnya seperti apa saudara? Mari sebelum kita membaca, merenungkan, mengambil manfaat nilai-nilai penting buat hidup kita hampiri Tuhan. Kita minta urapan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah. Kami sembah Engkau Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, yang kami rindukan, yang kami nanti-nantikan. Haleluya. Yesus, Yesus, syukur bagimu Tuhan, ku tidak takut Yesus, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau yang beri kemenangan, Kau beri segalanya bagi kami Tuhan, layak dipuji, layak disanjung, layak diagungkan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Raja
Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Pujian kami, hormat dan sanjungan kami hanya kepadamu, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, menyembuhkan, memulihkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan dan hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang layak bagi Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Seperti saya katakan tadi bahwa ini pembuktian atas kasih Daud kepada Yonatan. Tentang janji yang pernah diikrarkan keduanya. Dan pembuktian itu diberikan Daud kepada keturunan Yonatan, yaitu namanya Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak Yonatan yang mendapatkan anugerah kasih setia dari Daud karena hubungan yang baik Daud dengan bapaknya. Nah, kisahnya seperti apa saudara? Mari kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Jadi Mephiboset itu cucunya Saul, anak dari Yonatan. Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Shiba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, Engkaukah Shiba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Shiba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi Mephiboset ini cacat kakinya, agak timpang, berjalannya pincang saudara. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Shiba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Ammiel di Lodebar.
Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, sebenarnya ini lumrah atau biasa saja bagi Daud memperlakukan Mefiboset, anak Yonatan, ya, di mana Daud pernah menjalin persahabatan yang luar biasa dekatnya. Itu biasa, saudara, karena terikat oleh perjanjian. Tetapi sebenarnya tidak menjadi biasa karena begini, faktor Saul yang menjadi nenek atau opa, ya, dari Mefiboset ini. Ingat, Saul pernah mengejar-ngejar Daud. Berapa kali berusaha untuk membunuh Daud. Pernah Daud dilempar tombak berkali-kali oleh Saul. Dikejar-kejar sampai 2 kali Daud punya kesempatan membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Saul betul-betul memposisikan sebagai lawan Daud. Harusnya Daud tidak perlu memperhatikan cucu Saul ini. Daud tidak punya salah, tidak punya pelanggaran kalau tidak memperhatikan Mefiboset. Enggak. Karena faktor cucu Saul. Namun karena faktor Yonatan lah, maka Daud menepati janjinya bahwa keturunan Yonatan akan dipelihara oleh Daud. Saudara, kalau kita belajar tentang hukum perang atau hukum balas dendam pada waktu itu, harusnya Daud tidak memperhatikan Mefiboset. Karena bisa saja Mefiboset itu menjadi ancaman bagi Daud. Ingat, dia orang Benyamin, cucu dari Saul. Dia pasti mengerti bagaimana peristiwa Saul dan Daud. Bisa saja ada benih-benih ingin membalas, ingin melanjutkan permusuhan dari pihak Saul kepada Daud. Jadi dalam hal ini, saudara, Daud menghiraukan itu. Daud punya alasan tidak memperhatikan Mefiboset. Tetapi dia mengikat perjanjian dengan bapaknya, yaitu Yonatan. Maka Daud terikat oleh janji itu. Bagi Daud, kasihnya kepada Mefiboset melebihi kedudukan raja di Israel.
kalau kita perhatikan dengan baik-baik saudara, ancaman bagi kedudukan Daud sebenarnya bisa datang dari Mephiboset. Tapi ternyata tidak terjadi. Kenapa? Karena Daud memberikan kasih yang luar biasa. Ini cucu yang ingin membunuhnya, tapi diperlakukan sebagai anak raja. Ini cucu Saul yang berusaha, kakeknya itu berusaha untuk membinasakan Daud. Tetapi Daud memperlakukan sebagai keluarga raja. Ini kalau bukan menepati janji kepada Yonatan, nggak ada lagi saudara. Daud betul-betul mempraktekkan apa yang sudah dijanjikan kepada Yonatan. Ingat ya, keturunan Saul masih menjadi musuh bagi Daud. Tetapi coba lihat tadi dikatakan, kalimat pembuka dari Daud bilang begini, ayat 1 tadi, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Ini kalau bagi raja-raja di luar Daud pasti akan dilanjutkan dengan kalimat gini, maka aku akan membinasakannya. Karena ini ancaman. Bisa saja ini menjadi cikal bakal balas dendam. Kalimat tentang masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, itu kalau bukan diucapkan oleh Daud, akan bertambah begini. Aku akan bumi hanguskan keturunan Saul supaya tidak menjadi duri dalam dagingku. Tapi lihat, yang mengucapkan Daud, maka kalimat berikutnya, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Wow. Tadi saya katakan, kasihnya kepada Yonatan itu melebihi mempertahankan kursi raja bagi Daud. Saudara bisa lihat bagaimana kualitas persahabatan Daud dengan Yonatan yang pernah kita pelajari. Sekarang dibuktikan. Harusnya Mephiboset gak perlu direken karena cucu Saul. Bisa saja nanti akan menjadi ancaman bagiku di masa-masa berikutnya. Tetapi oleh Daud, Mephiboset diperlakukan sebagai anak raja. Bahkan Daud panggil pembantunya namanya Siba tadi. Siba, masih adakah cucu keluarga dari Saul? Masih ada, ini Mephiboset. Aku akan pelihara dia, kata Daud. Dia akan makan bersama-sama dengan aku di Yerusalem. Bahkan Mephiboset dipindahkan ke Yerusalem, saudara. Dia tidak tinggal lagi di rumahnya. Ya. Tetapi pindah ke Yerusalem, ke lingkup keluarga kerajaan. Siba bilang, masih ada ini, namanya Mephiboset. Tapi anaknya pincang. Oke, kamu pelihara dia. Ladangnya milik Saul aku kembalikan kepadanya. Dari hasil ladang itu, kamu harus tahu, harus dipersembahkan atau diberikan kepada Mephiboset. Supaya apa? Dia tetap pelihara. Dan yang kamu harus ingat lagi adalah, dia harus makan bersama-sama dengan aku. Ini sebuah perlakuan Daud kepada keluarga Saul karena faktor Yonatan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana hasil dari persahabatan yang kudus, persahabatan yang benar. Pernah saya singgung kan, hubungan Daud dengan Yonatan itu bukan hubungan asmara. Sampai-sampai Daud mengatakan, cintamu lebih kuat daripada seorang suami kepada istri. Itu tidak sedang mempraktekkan sebuah hubungan yang melanggar firman Allah. Tetapi hubungan yang tingkat tinggi, kudus, benar, demi kerajaan Allah. Dan pembuktiannya ada di dalam pasal ini, saudara. Bagaimana Daud tetap mempraktekkan kasih itu. Bagaimana Daud tetap menepati janjinya. Dari cerita ini kita bisa melihat Daud bukan hanya ingat kepada Yonatan, tapi Daud sedang memperlihatkan kepada bangsa Israel dan kita semuanya bahwa dia punya integritas yang tinggi, konsekuen terhadap apa yang pernah
dijanjikannya. Ini kisahnya, saudara. Kita bisa melihat bagaimana Daud betul-betul menempatkan Mephiboset ini. Bisa sedekat mungkin. Bisa bercakap-cakap dengan Daud senantiasa. Saya nggak tahu kesehariannya Daud dengan Mephiboset seperti apa. Tapi dari kita baca ini kita bisa melihat bagaimana perlakuan Daud kepada Mephiboset. Nah, mengapa kisah ini sampai harus dimasukkan dalam Alkitab ini, saudara? Sedang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi, menolong, memperhatikan orang yang lemah, maka sebenarnya kita sedang mempraktekkan kasih yang dari Tuhan itu. Pada peristiwa ini, Daud betul-betul tidak menghiraukan mungkin nasihat dari orang lain. Mungkin saja ada nasihat-nasihat kepada Daud. Raja, itu kan cucu Saul. Ya. Yang oleh Saul itu, raja dikejar-kejar. Sudahlah, gak perlu diperhatikan. Dia sudah punya ladang kok. Dia punya pembantu namanya Siba kok. Sudah biarin hidup aja. Daud mungkin tidak menghiraukan itu. Yang ada di pikiran Daud cuma satu. Janji harus ditepati. Dan inilah saatnya aku menggenapi janjiku kepada Yonatan. Itulah kualitas kasih yang luar biasa. Itulah bagaimana Daud menunjukkan kepada kita semuanya bahwa integritas di dalam kasih kepada sesama, kasih kepada saudara-saudara itu harus betul-betul dipraktekkan dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya retorika, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi betul-betul diucapkan dan dilakukan dengan integritas dan komitmen yang kuat. Ini gambaran juga, saudara, kepada hati Allah terhadap anak-anaknya. Sekali Allah berjanji, sekali Tuhan berjanji, selama hidup kita berkenan kepada Allah, maka Allah pasti menepati janjinya. Kalau Daud saja menepati janji kepada Yonatan, apalagi Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Kasih Daud kepada Mephiboset, saya yakin dan percaya, itu dilandasi atas kasihnya kepada Tuhan. Perhatiannya Daud kepada Mephiboset itu dilandasi atas perhatiannya Daud, kasihnya Daud ya kepada Allah. Ingat kemarin kita belajar bagaimana Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan dimanapun dia berperang, karena Daud mengutamakan Tuhan. Dan bukan hanya masalah perang saja yang menjadi unggulan Daud, bukan hanya masalah memperluas wilayah saja yang menjadi pencapaian Daud, tapi mempraktekkan kasih juga itu sedang ditunjukkan Daud kepada kita semuanya. Mari belajar dari Daud. Sekali berjanji, kita harus bertepati. Dan praktekkan kasih dimanapun kita bisa mempraktekannya. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan satu hal, saudara. Bahwa salah satu sikap Daud adalah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas hal yang buruk. Perlakuan dari Saul yang buruk kepada Daud tidak dibalas dengan kejahatan. Sepanjang kita belajar kitab Samuel, entah dari 1 Samuel atau 2 Samuel, kita tidak menemukan bagaimana Daud ingin membalas keluarga Saul. Saudara bisa bayangkan itu. Daud punya alasan. Daud punya alasan untuk membalas kejahatan. Tapi Daud melupakan itu semuanya. Daud menghapus dari memorinya apapun perlakuan Saul kepada Daud, keburukan-keburukan Saul yang ditimpakan kepada Daud sampai dia harus lari dari kerajaan. Ditipu berapa kali? Ya. Saul pernah menipu untuk mendapatkan istri, ya, memberikan anaknya kepada Daud. Ya.
diakali. Bahkan Daud sengaja diumpankan kepada orang Filistin. Berapa kali pengen dibunuh oleh Saul. Jadi Daud melupakan semua keburukan dari Saul, kakek dari Mephiboset ini. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebabnya mengapa Daud itu adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Arti kata Daud itu beloved, saudara. Orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena memiliki hati yang luar biasa. Karena Allah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadanya. Karena kebesaran hati Daud itu bukan hanya sekedar menjadi slogan hidupnya, tapi dipraktekkan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, teladani Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia mempraktekkan kasih. Sebab lewat praktek kasih itu, kebaikan, kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Itulah sebabnya mengapa kisah ini sampai masuk di dalam kanonisasi Alkitab kita. Karena membuktikan buat kita semuanya, menunjukkan buat kita semuanya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi bayar nasarmu dan janjimu, tepati janjimu, dan punya integritas dan komitmen terhadap apa yang kau janjikan. Seperti Daud berjanji kepada Yonatan. Faktor Saul dihapus dari ingatan Daud, tapi faktor Yonatan sedang dipraktekkan oleh Daud. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami sedang mempelajari sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa. Sebuah pernyataan dan tindakan Daud yang luar biasa. Bagaimana memperlakukan cucu Saul seperti anak-anak raja. Diberikan sebuah kehormatan dari keturunan Saul. Karena Daud melihat kasih lebih daripada sekedar kursi raja. Kasih harus dipraktekkan melebihi apapun juga. Seperti Rasul Paulus berkata, iman, pengharapan, dan kasih tiga-tiganya penting. Tetapi iman dan pengharapan tidak menjadi sempurna kalau tidak ada kasih. Dan hari ini kami melihat praktek kasih yang dahsyat luar biasa dari Daud. Ajar kami memiliki kebesaran hati seperti Daud ya Tuhan. Mengesampingkan untuk berbalas dendam. Mengesampingkan keburukan-keburukan orang yang ditimpakan kepadanya. Supaya kami mempraktekkan kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ciri hidup anak-anak Tuhan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Terhadap musuh saja kami harus mendoakan. Terhadap musuh saja kami tidak membalas kejahatan. Itulah sebabnya kami mau mempraktikkan kasih. Khususnya kepada orang-orang sekeliling kami yang dapat kami jangkau. Siapapun mereka, latar belakang apapun mereka, kasih tetap harus dipraktekkan. Kami mampu mengasihi sama kami karena kami sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami mengasihi sama kami. Mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami percaya kasih-Mu lebih besar daripada apapun juga. Sehingga kami mampu mengasihi orang lain. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha bisnis anak-Mu diberkati Tuhan. Pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.